Bagaimana kira-kira? Sebelum saya bagikan, ada yang kurang paham. Nanti nggak tahu pula apa yang aku tulis kan? Ada kira-kira yang kurang paham dengan instruksi yang saya sampaikan. Jadi kita buat coba nanti ditempelkan ke depan. Sekali lagi ini bukan paksaan. Ya tapi ingat, bukan berarti seperti tadi ketika Bu Imam masuk, maunya saya nggak usah disuruh ngapain pun. Itu kan kesepakatan lagi namanya itu. Ya kan? Jawabannya cuma satu, ketika itu seperti itu memang berarti ketika kau ke sekolah ngapain pun nggak disuruh gurunya. Bagaimana kira-kira? Tapi merdeka, bajunya pun boleh bebas. Bisa nggak? Kita pun merdeka. Terkadang kan orang menerjemahkan merdeka itu kan seperti itu, sebebas. Tapi maksud kami sini bukan. Jadi seperti kemarin lah, misalnya ketika saya terlambat, tapi enggak, di sini bukan hukuman ya. Kalau kami kemarin praktekkan namanya ada segitiga restitusi, bukan segitiga prostitusi. Ya. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Artinya kalau ada tindakan yang salah itu bukan hukuman, tetapi kau sendirilah yang melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya tadi, ketika misalnya kau terlambat masuk, apa kesepakatannya misalnya? Langsung ambil posisi. Artinya dilakukan itu bukan tanpa paksa. Gitu. Artinya sudah kesepakatan. Kesepakatan kan ada konsekuensi. Masa makan nasi kau nggak kenyang? Berarti maksudnya? Kok kenyang sekali perutku? Katanya padahal sudah baru makan. Ya wajar kan? Kan beberapa orang. Begitu bagi kawan juga. Langsung nanti kita tempelkan. Kalau udah siap langsung ditempelkan. Jadi nggak usah ditulis namanya. Terus ya. Kalau memang hanya satu tertulis, satu aja konsekuensinya maksud berdua. Yang sudah siap langsung ditempel kemarin. Dekat ya. Siapa sinyal dengan orang ini? Iya kan? Kita di situ dari pikirannya kan. Iya. Oke, Pak. Jadi nanti ini akan saya sampaikan di guru yang masuk kemarin. Jadi kita sampainya. Jadi nggak harus sampai IPA 1 dengan IPA 2 kesepakatannya ada. Apa yang disepakati? Mana tahu tapi pokoknya setiap guru nggak ada punya PR. Beliau mesti jadi ditulis nama di situ Pak. Nggak usah. Ayo tempelin. Kasih video yang sama sini. Jadi catatannya. Pak. Misalnya boleh nggak dong harus bahagia? Bahagia itu gimana? Ambil aja dulu.
Oh, ibu terus. Lakon, don. Awak amat dari. Amat dari. Jadi makanya apa saja yang menurutmu yang apa gitu. Jadi hanya bukan pembelajaran apa saja lah. Membangun kesepakatan yang bisa membangun dirimu, bukan membangunkan gurunya, tapi kesepakatan yang seperti yang sering saya sampaikan. Ketika apalah yang kira-kira budaya positif, kenapa Pak Jaris itu harus nyampe di 3 jam ini? Jadi bukan karena terpaksa, gitu kan? Tapi karena yang pertama mungkin dari segi tanggung jawab, gitu kan? Jadi bukan karena saya kan PNS digaji negara. Kalau hanya itunya yang pernah terlalu gak bisa, susah berkembang. Ya, oke. Silakan ditulis tadi. Kita data dulu. Ini kan maksudnya gini loh. Ini jangan terlalu kaku. Kalau dilaksanakan ini misalnya 10 poin, nanti nggak belajar lagi. Dia masuk menyajikan lagu Indonesia Raya, juga satu Indonesia kan bisa menyajikan lagu lagi. Enggak, sama-sama saya katakan, ketika saya nyampe di rumah, bukan harus langsung ngepel. Di rumah lain saya capek, misalnya contoh. Itu contohnya. Bukan harus. Bukan kesepakatan itu bukan kata harus, tapi memang istilahnya dilaksanakan lah tanpa paksaan. Saya selalu ambil contoh dia 2, jadi harus clean corong saya maksudnya. Di semua buku saya akan buat nanti sampelnya Mia 2. Itu tanggung jawab pilih, bukan tanggung jawab Pak Jerry. Makanya mulai kelas clean itu saya ganti. Kan saya ganti kemarin. Dari NS ke bukan berarti beres nggak baik. Yang dulu berarti beres itu nggak baik kita. Atau kelebihan dari murid kesepian. Iya. Buta Soe orangnya terbuka, tapi jangan pernah menyakiti. Dia orangnya keras, disiplin. Jangan sekarang dia itu agak lembek, mungkin karena tua. Kalau dulu penampar siswa mau. Jadi silakan tanya alumni sekolah yang lewat, sepatunya pun lewat, siswanya sudah. Strategi sederhana dilakukan hari ini itu lebih baik daripada strategi jitu dilakukan esok hari. Gimana saya? Ya. Kurang paham, saya ulangi. Strategi sederhana dilakukan hari ini itu lebih baik daripada strategi itu dilakukan esok hari ini. Sembunyi, saya tanya ini, besok mau nggak berubah? Katanya, cobalah bayangkan perang. Besok kita akan bilang begini. Rupanya malam ini ada strategi. Rupanya malam ini sudah datang musuh. Udah mati semua. Bukan itu Jenderal Jepang yang berbagi sangat dari baca. Jadi saya terinspirasi dari sini. Jadi apa yang bisa kita kerjakan sekarang, sederhana pun dia kerjakan aja. Daripada besok baru datang musuh. Kita buat lagi gini, kita buat informasi. Rupanya malam ini sudah datang. Di sekolah kita, apa mungkin yang perlu
yang positifnya itu ditingkatkan lagi gitu. Tapi intinya pembelajaran Bapak ini masih berpusat pada guru. Bapak ini udah saya lihat udah capek kali, siswanya masih belum capek kali. Udah sampai kau? Belum kan? Ini masih berpusat. Padahal sekarang namanya student center, berpusat pada siswa. Dan sudah diingatkan Bapak ini tadi sebenarnya bahwa siapa yang sudah mempergunakan Wi-Fi bukan Wi-Fi, ya kan? Wi-Fi. Kita sekarang Wi-Fi ya sebenarnya. Kita jangan sok Inggris pula kan? Iya kan? Iya Pak. Kita baca yang kerja Wi-Fi udah. Nah, ini Wi-Fi. Kalau di Jakarta nggak ada Sprite. Kalau kita beli Sprite. Betul. Saya kemarin pernah ke Bekasi. Belikan dulu Sprite katanya. Sprite ini. Ya Sprite. Ya memang tertulis Sprite kok. Ya. Atau di mata saya aja yang tertulis Sprite. Iya. Jadi artinya itulah tekanan kita. Jadi kami mau kemari mau melihat sebenarnya makanya saya suruh orang ini kan ada hal-hal dokumennya. Kalau kita sudah melakukan yang perlu tadi mungkin. Baik Pak, karena moderatornya itu Pak Parjo, langsung saja. Tapi sebelumnya kami sampaikan, ini peserta kita sudah 57 orang yang terdiri dari Bapak Ibu Guru dan siswa kita di kelas 12 IPA 2 dan 12 IPS 1 juga berserta dengan kepala sekolah. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Parjo sebagai moderator. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ketikan dulu Pak. Kemudian selamat pagi juga untuk seluruh siswa kami. Selamat pagi anak didik kami. Ya, baik hari ini Bapak Ibu dan juga seluruh anak didik kami, kita mengadakan seminar budaya positif. Ini sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk bagaimana siswa itu belajar aman dan nyaman. Dan saya rasa tanpa berlama-lama, langsung saja kami mulai dari kata pembuka dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi yang TW ini Kepala Sekolah, kami persilakan waktunya Pak. Di kantor guru bisa diakses itu. kantor guru Dapat itu. dapat Pak. Kantor guru yang tidak ke Jokowi. Atau dari sini aja Pak. Sini mana yang lebih konek? Untuk Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan Bapak. Di sini aja Pak.
yang beragama tetap kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kita masih diberikan waktu kesempatan kegiatan di dalam mengembangkan daripada apa-apa yang menjadi harapan kita di sekolah ini. Saya tanya dulu kepada peserta di sini, bisa dengar semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih kepada Pak Jeres dan kepada Pak Rudi, secara khusus kepada Pak Jeres pada saat ini belum begitu fit atas daripada kesehatannya yang terganggu, sehingga 1 minggu sudah Bapak ini dalam rawatan di rumah. Tentu harapan kita Pak Jeres atas daripada kasih kuasa daripada Tuhan melalui obat yang dimakan, Pak Jeres bisa sembuh, fit dan prima, sehingga bisa bergabung di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk bisa kita bersatu berbaur dengan Bapak ini. Ya, begitu juga dengan Pak Hartono selama ini sebagai humas, saya cukup mengapresiasi dengan timnya, Pak Parjo juga, ya, yang pada saat ini adalah sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak bertiga yang telah membuat satu terobosan di sekolah ini, membuat webinar, di mana kalau yang saya lihat judulnya ini adalah ya sangat bagus sekali. Melihat daripada kekondisian sekolah kita dan juga mungkin ya bagian daripada lingkungan kita, di mana kalau judulnya tadi itu adalah budaya positif, ya, budaya positif, ya. Nah, kepada Pak Jeres dan kepada Pak Hartono yang pada saat ini kapasitasnya di dalam guru penggerak masih calon, saya sangat mengapresiasi ya, daripada gagasan orang Bapak di sini, ya. Dimana kalau guru penggerak itu berarti dia merupakan satu motor atau penggerak etos kerja ya, di satuan pendidikan, ya. Dan dia adalah sebagai orang yang termasuk menjadi agen perubahan, agen transformasi. Nah, beberapa waktu selama ini sudah Bapak berdua sudah lakukan ya, banyak hal yang positif di sekolah ini. Dan pada saat ini adalah salah satu momen yang baik. Saya melihat ini hal yang penting, sering kita bertiga membahas tentang bagaimana membangun etos kerja di sekolah ini. Kalaupun itu ada suatu tantangan yang besar, di dalam webinar ini kita akan nanti bisa ya tersadarkan ya, kita akan bisa tercerahkan ya apa yang menjadi masalah-masalah di sekolah ini, ya, apa yang menjadi harapan kita di sekolah ini pada saat ini barangkali kita dapat memahaminya, ya. Kepada
moderator. Mungkin saya tidak lama bergabung dengan kita di sini semua karena saya harus bertemu dengan Pak Bupati di Pematang Raya. Kemarin hari Sabtu saya ditelepon langsung mengingat ada tugas-tugas administrasi sekolah yang beliau mintakan. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya, guru dan juga anak kami sekalian di sini. Kalau saya nanti tidak berlama-lama bersama kita di Zoom ini, ya. Nah, baik. Sebelum saya buka, saya sedikit memberikan sesuatu pandangan, arahan tentang yaitu budaya positif. Ya, budaya positif itu lahir dari berpikir positif. Budaya positif lahir daripada berpikir positif. Ini, ya. Budaya positif adalah salah satu kelompok ya, yang mendorong kita untuk bisa mewujudkan tentang norma, nilai, kepercayaan yang universal. Itu budaya positif. Ya. Nah, ketika ini terjadi dilatar belakangi oleh individu yang berpikir positif. Nah, ini individu bertemu beberapa bahagian dan terbiasa melahirkan pemikiran yang positif, maka ini akan menjadi budaya positif. Anak didik kami sekalian, orang yang mau sukses, orang yang mau bahagia, orang yang tidak mau stres, orang yang mau solutif, pertama-tama kita harus berpikir positif. Nah, ini, ya. Ingat, banyak orang yang selalu curiga terhadap orang lain atau skeptis, pasti ini membatasi dirinya pada di mana dia berinteraksi. Ini bukan saya kepada kami, ya. Saat ini yang kita bahas itu menyangkut tentang budaya positif. Budaya yang universal menyangkut kepada 7 bidang aktivitas secara umum di dunia. Ya, apakah itu aspek religius, aspek mata pencaharian, ekonomi, sosial, budaya, hukum. Ya. Ketika kita berpikir, nah ini berpikir positif, ya, di 7 bidang yang universal ini, ya, semuanya dapat kita laksanakan secara elegan. Saya akan buat satu bagaimana, ya, simulasi tentang kita berpikir positif sehingga menjadi nanti budaya yang positif. Nah, ini katakan dulu satu orang anak kita si X, begitu jam pertama masuk, ternyata anak kita si X ini
terlambat. Terlambat ke kelas masuk. Oleh karena dia ke kantin. Sang guru bertanya, dari mana kamu? Maka si anak menjawab, dari kantin, Bu. Jawaban itu adalah jujur adanya. Jika seorang guru berpikir negatif, ini yang muncul dalam pemikirannya, oh ini anak yang bandel. Walaupun tadi si anak itu posisinya adalah posisi yang salah. Ketika guru berpikir positif, maka keterlambatan daripada si anak tadi itu dapat disampaikan dengan bimbingan arahan melalui persuasif. Ini contoh daripada berpikir positif. Sekali lagi saya sampaikan di dalam Zoom kita ini, mari setiap individu berpikir positif sehingga pada suatu kelompok, pada suatu komunitas, pada suatu lembaga, ketika itu dilakukan individu per individu melahirkan budaya yang positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Deres sekali lagi dan juga Pak Hartono yang membuat webinar kita ini berjudul dengan budaya positif. Semoga di dalam nanti penyampaian dua narasumber hebat kita ini bisa di sekolah kita ini mewujudkan budaya positif. Budaya positif. Ketika terciptanya suatu budaya yang positif, maka harkat, martabat, derajat daripada setiap warga di sekolah itu akan semakin juga bermartabat tinggi. Nah, ini saya mintakan kepada kita semua, mari jangan kita menuntut kepada sahabat, kepada teman yang lain untuk merubah diri, tetapi mari kita mulai daripada sendiri berpikir positif, sehingga dalam nanti rangkaiannya tiba pada satu hilir sekolah kita ini adalah warga yang berbudaya positif. Dan pada saat ini semoga acara kita ini sukses, dimulai daripada awal sampai akhirnya nanti mendapat satu hikmah yang besar bagi kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak bisa berlama bergabung di forum ini, saya harus berangkat ke Pematang Raya. Untuk itu, pada tepat jam 10:30, webinar ini resmi saya buka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Pak Pardo, supaya seterusnya dapat diarahkan sesuai dengan rundown daripada acara kita ini. Dan kepada adik kami, kepada guru-guru yang hebat, kepada moderator, kepada narasumber, dan juga yang lain, mata yang bergabung di sini, saya ucapkan salam edukasi dan horas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang membuka webinar kita hari ini, di mana Bapak
di mana Bapak telah membuka wawasan kami, Bapak Ibu guru dan juga siswa tentang bagaimana berpikir positif. Dan berikutnya langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu dari Bapak John Riaman Saragih. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Jeres. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Parjo sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru serta pegawai yang hadir di room ini. Demikian juga salam hangat kami untuk seluruh anak didik kami yang juga berada di ruangan ini atau di Zoom ini. Selamat pagi. Pagi Pak. Salam sehat Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat hari ini yang boleh kita nikmati, kita sehat. Terima kasih buat doa dari Bapak Ibu sehingga saya bisa pulih, bisa hadir di kegiatan kita pada hari ini. Saya secara pribadi mungkin mohon maaf, ini harusnya memang pertemuannya adalah secara tatap muka, artinya dilaksanakan secara luring. Tapi karena mungkin kesehatan saya juga mungkin belum memungkinkan untuk hadir, maka kami lakukan ini secara luring. Kami ulangi secara daring, Bapak Ibu ya. Dengan harapan bahwa walaupun pertemuan kita ini dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi makna dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang mau kita targetkan, mau kita hasilkan dari pertemuan webinar kita hari ini. Bapak Ibu serta seluruh anak didik kami, di sini kami berdua dengan Pak Rudi akan berkolaborasi bagaimana sebenarnya budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Jadi sebenarnya sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah berlangsung di sekolah kita. Maka itu yang sudah berlangsung itu marilah kita kembangkan, dan mungkin ada lagi yang perlu kita tingkatkan lagi atau mungkin perlu kita tambahi lagi. Disinilah saatnya kita, Bapak Ibu beserta seluruh anak didik kami, mari kita diskusikan, kita rembukan bersama bagaimana budaya-budaya positif itu bisa kita kembangkan bersama. Jadi sebagai guru bisa juga memiliki budaya positif yang bisa dikembangkan. Sebagai siswa juga ada budaya positif yang dia miliki untuk bisa dikembangkan sesuai dengan harapan dari Bapak pendidik kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tapi dimanapun tetap kita bisa belajar mandiri untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Bapak Ibu, ada 6 hal materi yang mau kita diskusikan pada siang hari ini. Mohon izin Pak Rudi. Baik Pak. Share, Pak. Ya, kebetulan laptop saya ini Pak, jadi nggak bisa dipakai Pak, ini lagi error Pak, jadi terpaksa pakai HP. Tolong Pak, di-zoom-kan aja Pak. Ya, jadi baik Bapak Ibu, hari ini kami ambil temanya itu tentang budaya positif. Kenapa kami juga melibatkan siswa? Karena di situ kami buat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya hari ini kita Bapak Ibu dan seluruh anak didik kami, bagaimana kira-kira
hal-hal apa saja yang kita perlukan sehingga timbul kenyamanan daripada anak kita untuk belajar lebih efektif ke depannya. Ya, seperti di awal kami sampaikan tadi sudah banyak budaya-budaya positif, misalnya Piket sudah setiap hari rutin menyambut siswa di gerbang utama. Kemudian misalnya sudah ada pembinaan terhadap siswa yang bermasalah, itu mungkin sudah berlangsung budaya-budaya positif, mungkin hanya perlu ada peningkatan. Dan mungkin perlu lagi tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan sehingga budaya-budaya positif itu bisa lebih efisien. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kami ulangi, tadi sudah saya sampaikan ada 6, jadi slide kedua. Ya, jadi yang mau kami sampaikan itu ada 6 nanti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana di situ ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang kanan itu adalah restitusi atau nanti segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama, mungkin nanti saya sampaikan 1 sampai 3 dan selanjutnya mungkin atau 1 sampai 2 nanti untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada Pak Rudi untuk materi kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Bapak Ibu tolong dimutkan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Apa itu yang menjadi disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang mau kami sampaikan ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang mau kita kembangkan, yaitu bagaimana kira-kira sikap murid itu terhadap toleransi, rasa hormat, empati atau sebagainya, di mana Ki Hajar Dewantara membuat suatu statement bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya, Pak, ini yang sering kami sampaikan kepada anak-anak kami bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang mampu menentukan arah hidupnya yang lebih baik. Jadi bukan berarti merdeka itu artinya berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa ada patron, tapi memang merdeka itu tetap harus ada tujuan, mampu mendisiplinkan diri, mampu mengontrol diri. Itu dia yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kemudian yang kedua, sebagai siswa, sebagai guru juga harus punya memiliki motivasi. Bagaimana kita memiliki motivasi? Kemudian di sini ada namanya hukuman dan penghargaan. Ini mungkin sudah sering kita aplikasikan di dalam peraturan-peraturan sekolah, bahwa setiap sekolah itu ada peraturan-peraturannya. Maka ketika ada pelanggaran berarti ada hukuman dan mungkin ada juga penghargaan. Tapi mungkin pendekatan ini belum maksimal. Maka pendekatan yang terbaik nanti yang kita lakukan di sekolah kita yaitu adalah pendekatan secara restitusi. Sekali lagi, pendekatan yang kita gunakan untuk sekolah kita laksanakan itu adalah pendekatan restitusi, yaitu proses. Halo Pak Rudi. Ya Pak, silakan Pak. Suaranya jelas. Jelas Pak, cukup jelas Pak. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi yang mau kita terapkan di sekolah kita budaya positifnya adalah salah satunya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya
siswa itu memiliki kesadaran sendiri terhadap apa yang dilakukan. Jadi bukan lagi ada hukuman atau artinya siswa itu berbuat baik karena ada penghargaan atau ada feedback. Tapi memang ketika kita mendekatkan restitusi, kita berharap siswa itu juga berperilaku, bertingkah laku itu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sekali lagi dari sisi positif ya. Jadi sisi positifnya itu yang mau kita kembangkan. Tidak perlu lagi istilahnya hukum-hukum, apalagi ada namanya hukum secara fisik gitu. Dan mungkin nanti akan disampaikan di terakhir nanti pertemuan kita hal-hal kita rencanakan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Ini mungkin sudah saya sampaikan secara real kemarin kepada Bapak Ibu, baik itu kepada Bapak Ibu guru, mungkin kepada seluruh anak kami, mungkin sudah ada. Kami yakin dan percaya sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas di ruangan masing-masing. Marilah itu kita kembangkan. Ya, dimana kalau kita berbicara keyakinan kelas di sini dikatakan seseorang akan lebih bergerak atau tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Jadi artinya kalau kita berbicara keyakinan, kita berbicara bukan berarti apa sebab akibat daripada peraturan itu, tetapi bagaimana kita benar-benar yakin dari apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Itulah mungkin 3 yang bisa sampaikan sebagai dasar dari kita melaksanakan budaya positif. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan sesi selanjutnya. Kami serahkan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Jeres dan juga rekan-rekan guru seluruhnya, dan juga kepada siswa-siswi kami yang hadir pada kesempatan ini. Nah, untuk seminar kali ini, mohon izin saya khususnya kepada Bapak Ibu guru, bahwasanya sebagai narasumber di sini bukan merupakan orang yang lebih tahu, tetapi dalam hal ini hanya sharing dan memahami bahwasanya kita merupakan sebagai insan yang belajar seumur hidup. Jadi mohon izin saya menyampaikan mengenai disiplin positif dan budaya-budaya positif yang mungkin sudah sering kita lakukan di sekolah. Apa yang disampaikan nantinya tentunya hanya sebagai penguatan dan juga penggalian budaya-budaya positif yang lainnya yang bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah ini. Nah, tadi Bapak Jeres sudah menyampaikan budaya positif yang ketiga pertama mengenai disiplin positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga keyakinan kelas. Nah, sekarang selanjutnya budaya positif yang lainnya yakni kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi dalam menciptakan budaya positif kita di lingkungan, apakah di kelas, di sekolah maupun di masyarakat, tentunya kita memperhatikan apa yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ibaratnya ini manusiawi. Jadi dalam mengembangkan budaya positif ini harus ada sebenarnya itu motivasi intrinsik, motivasi internal. Sehingga ada kesadaran dari dalam diri. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri, maka akan timbul motivasi yang kuat. Nah, demikian juga hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia, yakni dalam kita menciptakan budaya positif di kelas, kita harus memahami bahwasanya semua manusia itu ada survivalnya, ada love and belongingnya, kebutuhan untuk diterima, dan juga kebebasannya, walaupun bebas dalam artian tidak serta-merta harus bebas tetapi mengganggu kebebasan orang lain, dan juga dengan kesenangannya, fun.
dan juga sebagai power, artinya berpengaruh atau saling mempengaruhi antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan itu, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, yang kelima mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang senior atau seorang ketua kelas di dalam kelas, dalam proses pembuatan budaya positif di sekolah, kita harus memahami antara penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, pun sebagai manajer. Seyogianya memang di dalam sebuah kelas, kita sebagai guru memang cenderung lebih bagus itu sebagai manajer. Karena 5 posisi kontrol ini dalam mengontrol sebuah lingkungan, dalam mengontrol sebuah komunitas, tentunya ada teknik-teknik seperti yang pada peningkatan budaya positif dalam 5 posisi kontrol. Kalau penghukum berarti kita hanya menghukum dan mungkin tidak ada sebagai ayoman dalam hal tersebut. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu, kita menciptakan rasa bersalah kepada teman atau kepada siswa atau kepada rekan, sehingga tidak ada kenyamanan. Selanjutnya posisi sebagai teman. Dalam hal ini kita bisa menjadi teman, tetapi tidak boleh serta-merta posisinya terus menjadi teman. Demikian juga sebagai pemantau, kita boleh sebagai pemantau, namun juga tidak boleh terus sebagai pemantau. Nah, jadi posisi yang paling strategis dalam hal ini adalah sebagai seorang manajer, di mana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang sangat memahami posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa ini segitiga restitusi? Dalam meningkatkan budaya positif di sekolah, kita memiliki cara-cara untuk memecahkan sebuah masalah di sekolah, yang walaupun pada dasarnya semua masalah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun secara umum kita bisa melakukan dari pertama validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, jadi dalam hal ini, dalam menangani sebuah kasus, setelah kita validasi tindakannya, kita stabilkan identitasnya, dan kita kuatkan keyakinannya lagi. Kalau misalnya seorang siswa bersalah, katakanlah dia tadi melempar kaca, ya mungkin kita validasi dulu, sehingga kita timbulkan motivasi kesadarannya dari dalam diri. Karena di siswa SMA itu, walaupun di sifatnya pedagogik, di situ proses perubahan menjadi andragogi. Jadi dalam andragogi ini dia sudah pembelajaran bersifat dewasa, sedangkan pedagogik itu masih pembelajaran bersifat menuntun, seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami sampaikan di awal tadi, yakni pembelajaran itu, pendidikan itu menuntun, pendidikan itu memerdekakan, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini sesuai dengan budayanya, sesuai dengan perkembangan zamannya, dan juga berpihak pada anak. Artinya segala sesuatu yang kita sampaikan atau yang kita lakukan dalam sebuah pembelajaran, fokusnya adalah kepada kemajuan peserta didik itu sendiri. Mungkin itu yang menjadi poin utama sebagai teoritis. Kami menganggapnya ini sebagai hal teoritis. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang nanti bersifat praktis yang akan
disampaikan salah satunya mengenai keyakinan kelas. Jadi banyak hal-hal positif. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Agar siswa-siswa kita juga memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi mari kita sama-sama, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, tetapi guru mengarahkan ke arah yang lebih baik dan lebih visioner. Sehingga ketika keputusan itu dibuat oleh siswa, maka mereka akan tentunya lebih termotivasi dan berjanji dalam diri sendiri agar melakukannya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mengenai praktis dan praktek-praktek budaya positif yang sudah kita lakukan di sini sudah banyak. Nanti akan disampaikan Pak Jeres, dan penggalian budaya-budaya positif yang kira-kira belum kita sampaikan di sekolah itu nanti bisa kita sharingkan, bisa kita diskusikan sama-sama bersama dengan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami seluruhnya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Parjo. Lanjut Pak Jeres. Terima kasih kepada Bapak Rudi dan selanjutnya Masuk suara muka nih Pak. Kembali lagi kami serahkan kepada Bapak pembicara narasumber yang pertama, yaitu Pak, Bapak. suaramu Pak. Suaramu ini. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Dan selanjutnya dikembalikan kembali kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Johnriaman Saragih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Atau kita buat dulu sesi tanya jawab Pak Rudi atau saya lanjutkan? Boleh Pak. Atau dilanjutkan dulu. Budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah sangat banyak, dan nanti akan kita gali lagi budaya positif yang kira-kira belum ada kita lihat di sekolah kita Pak. Oke Pak, mohon izin Pak ditampilkan Pak ini Pak. Apa saya masih belum bermasalah nih Pak? Laptopnya masih muter-muter Pak. Iya baik, terima kasih kepada Pak Parjo ya yang sudah memfasilitasi sebagai Silakan Pak. ya baik, tolong Pak di Zoom Pak. Di-zoomkan Pak, tolong Pak. Iya baik, ini hanya sekedar mengingatkan bagi kita Bapak Ibu. Ini mungkin sudah pernah juga saya tampilkan di apa Pak? Pak Rudi? Iya Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Oke Pak. Coba di-zoomkan Pak. Nampak Pak? Bisa kelihatan Pak? Bisa kelihatan ya Pak? Saya Profesor, baik. Terima kasih. Ini mungkin sekedar mengingatkan bagi kita Bapak Ibu. Ini mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa jika kita menjadi guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan, akan ada masanya di mana guru tidak lagi dibutuhkan karena Opung Gogel lebih cerdas dan lebih tahu banyak daripada guru. Namun, jika kita menjadi guru yang juga mentransfer adat, akhlak, ketakwaan, serta keikhlasan, serta mengembangkan profil pelajar Pancasila, maka guru akan selalu dibutuhkan karena Google tidak memiliki semua itu. Jadi karena kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akhlak, budi pekerti, ketakwaan, maka itulah yang mau kita kembangkan, budaya-budaya itu dan positif itu yang mau kita kembangkan.
sehingga memang kita sebagai guru juga memang betul-betul dibutuhkan siswa, dicari siswa ke depannya gitu Bapak Ibu ya. Maka berikut ini yang sudah kita lakukan di sekolah kita, budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan. Akan Pak Rudi. Tolong Pak Rudi, slide selanjutnya Pak, tolong Pak. Ya baik, yang pertama mungkin yang sudah sering itu adalah kehadiran piket itu menyapa siswa setiap pagi sudah kita laksanakan. Mungkin ke depannya itu lebih diaktifkan lagi, lebih ditingkatkan, karena memang ini masa pandemi, kita mungkin belum bebas salam menyalam dengan siswa, tapi saya lihat ini beberapa sekolah ini sudah bisa disalam. Ya, walaupun mungkin salamnya nggak secara bersentuhan langsung, sudah bisa kita laksanakan salam sehat gitu biasanya. Kemudian yang kedua, hal-hal positif yang sudah kita lakukan yaitu tentang kehadiran Bapak Ibu di dalam pelaksanaan PTN. Ya, kita harapkan ke depannya kita harus berusaha maksimal untuk selalu on time, selalu mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga itu sudah kita laksanakan juga SKJ atau senam kesehatan jasmani setiap hari Rabu. Harapannya ke depannya, biar budaya positif ini berkembang lebih bagus, ini semua guru dan pegawai juga ikut, khususnya yang masuk di hari tersebut, di hari Rabu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan keagamaan yang kita laksanakan setiap hari Jumat, sesuai dengan kepercayaannya. Ini juga harapannya ke depannya kita sama-sama melaksanakannya. Jadi bukan hanya siswa atau hanya yang bertugas, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita itu memang aktif ikut di dalam hal kegiatan keagamaan. Kemudian yang kelima yaitu kita telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan siswa secara rutin. Mungkin ini kerjasama antara tim UKS di sekolah kita, demikian juga Puskesmas. Ini sudah kami lihat sudah berjalan. Ini mungkin tinggal bagaimana kita mengembangkan lagi, membuat lagi jadwal-jadwal yang lebih baik, yang terkontrol, sehingga pemeriksaan siswa ke depannya memang lebih bagus. Itu mungkin yang kelima. Kemudian yang keenam, atau yang selanjutnya, Pak Rudi, mohon izin Pak. Iya, yang keenam itu adalah dalam hal melaksanaan pembinaan siswa secara berkesinambungan dengan tertata dengan baik. Ada artinya ada komunikasi yang baik antara guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, demikian juga BP atau BK. Artinya tidak saling buang badan dengan permasalahan yang dihadapi siswa, tapi saling berkoordinasi bagaimana kira-kira penanganan siswa itu, pembinaan siswa tersebut, dan harapan kami tidak lagi nanti istilah kontak fisik, tapi marilah kita melaksanakan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi adalah pendekatan secara segitiga restitusi. Nanti untuk lebih efisiennya, bagaimana pendekatan secara segitiga restitusi nanti akan kami sampaikan di sekolah secara real. Namun videonya sebenarnya sudah kami buat Bapak Ibu dengan siswa kita pada saat kami kemarin melaksanakan tugas di Gunung Burak. Boleh juga nanti akan kami tampilkan nanti dengan Bapak Ibu guru, sehingga kita saling memahami bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu memperbanyak komunikasi dengan orang tua siswa atau wali, baik itu secara daring maupun luring. Ini nanti ke depannya akan kita jadwalkan. Mungkin selama ini sudah ada, tapi mungkin mari kita tingkatkan lagi. Kemudian yang ke-9 mungkin nanti kita akan adakan setiap hari Jumat, ada namanya Jumat Bersih. Jadi ada budaya-budaya bersih. Kemudian nanti kita ada juga hari-hari ada namanya literasi, kapan kita laksanakan, akan nanti kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini mungkin masih saya lihat ketika kami supervisi kemarin ke ruangan Bapak Ibu, ini kami lihat memang masih belum dilaksanakan. Tapi nanti mari kita sama-sama kita kerjakan secara khusus anak-anak kita yang sudah melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan kebebasan kepada OSIS. Kalau saya lihat ini mungkin sebagai
pembina OSIS, Pak Nababan juga ini sudah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui program-program yang mereka buat sendiri tanpa ada intimidasi atau batasan-batasan yang diberikan oleh Bapak kesiswaan atau sebagai pembina OSIS. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12, Bapak Ibu, izin Pak Rudi. Ya, ini mungkin yang nanti akan kita coba kita kembangkan, yaitu mengembangkan kreativitas siswa atau potensi dari anak kita. Nanti akan kita ciptakan atau kita buat nanti satu hari di mana misalnya setiap pagi atau setiap hari kita berikan ada ruang bagi siswa untuk menampilkan kreativitasnya. Misalnya kalau ada dia punya kreativitas misalnya menari, misalnya pencak silat, atau puisi, nyanyi, main seruling, puisi atau drama, apapun dia, nanti kita buat mungkin ini kerjasama nanti dengan tetap pembina OSIS, mendata, artinya misalnya kita sepakati nanti misalnya setiap hari Rabu, mungkin Rabu sudah ada kegiatan kita untuk senam, hari Jumat sudah kebaktian, mungkin kita carilah hari yang lain, misalnya hari Selasa, kita berikan ada waktu untuk siswa misalnya, ada yang misalnya mau menari, kemudian ada misalnya mau menampilkan pencak silat, atau ada yang mau nyanyi, setiap hari Selasa kita berikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitasnya gitu. Ya, sehingga ada hal-hal baru yang mungkin yang bisa dikembangkan siswa itu tersebut. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti tambahan atau masukan dari Bapak Ibu guru maupun dari anak didik kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Parjo Saragih. Kami persilakan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Tanya jawab. Terima kasih kepada narasumber kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikut, yaitu tanya jawab atau masukan-masukan dari Bapak Ibu atau dari siswa kami. Waktu kami persilakan untuk masukan-masukan juga boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu atau siswa kami? Ada kira-kira yang mau Bu Emma kayaknya mau bertanya tuh. Ibu Emma. Ada Bapak Ibu? Ibu Esther. Ibu Esther. Di-unmute kan mikrofonnya, Bu. Silakan Ibu Esther. Unmute kan dulu, unmute kan, Bu. Halo, bisa? Udah bisa, Pak? Wah, berarti tadi nggak punya. Udah. Dengar, Bu. Ini, Pak, katanya setiap hari Rabu akan diadakan senam SKJ antara siswa dan diikutkan guru. Apakah guru itu memakai baju dinas putih atau dengan memakai misalnya baju olahraga, Pak? Berikutnya, Bapak bilang tadi akan diadakan menunjukkan talenta setiap hari Selasa. Apakah itu dipakai 1 jam les pelajaran atau tidak? Sekian dan terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Esther. Pak Parjo, silakan Pak Parjo dulu. Pak Parjo. Ya, terima kasih kepada Bu Esther untuk pertanyaannya. Berikutnya untuk narasumber, bagaimana Bapak? Apakah langsung kita jawab atau kita tunggu atau kita beri untuk 3 pertanyaan? Mungkin masih ada yang lain, Pak. Dikasih aja dulu, Pak. Untuk guru yang lain masih ada kira-kira yang bertanya supaya langsung sekaligus menjawab. Ada tadi poin-poinnya dibikin. Ini kan makan satu les atau 2 les, Dok.
Tarian pencak silat termasuk ini apa dipakai Bagaimana Bapak? Masih ada yang kira-kira mau menanyakan? Ntar dulu. Oke, izin kalau tidak ada. Oke, Izin Pak Farjo. silakan Bapak narasumber. Ini ada 2 pertanyaan dari investor. Yang pertama tanya tadi bahwa hari Rabu kita mengadakan KJ, apakah kita tahu tentang gejolaknya. Yang kedua bahwa katanya kita beri waktu untuk menunjukkan masing-masing talentanya. Apakah dipakai waktu 1 jam pelajaran pertama? Kira-kira ada apa narasumber? Kira-kira saya yang menjawab. Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Parjo ya Pak ya. Ke Pak Rudi, izin saya dulu Pak Rudi ya. Ya baik. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Esther dari pertanyaannya ada 2 tadi. Pertanyaan yang bagus, yang harus yang akan kita laksanakan terkait baju dinas itu mungkin memang ini yang dilema kita selama ini untuk mewajibkan guru untuk menggunakan training. Karena apa? Karena memang dari segi aturan pemerintah bahwa hari Rabu itu adalah menggunakan putih hitam. Seperti itu. Itu aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi itu tadi sebenarnya bolehnya kita sepakati di sekolah kita internal. Artinya tapi memang ini memang sudah kesepakatan bersama. Tapi nanti mungkin kami juga perlu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Apakah memang itu memang benar-benar bisa kita laksanakan atau artinya bisa kita pakai bajunya dengan menggunakan baju training di setiap hari Rabu. Nanti mungkin di pertemuan kita secara tatap muka lah bisa kami pastikan Bapak Ibu ya. Ya, kemudian untuk pemakaian waktu yang kami maksud di situ untuk menampilkan kreativitas siswa, kami harapkan itu tidak mengganggu KBM gitu. Mungkin jam pertama dalam tanda kutip kita manfaatkan waktu, mungkin 15 menit seperti itu. Artinya siswa yang kita tampilkan itu hanya misalnya kalau misalnya hari Selasa ini hanya menyanyi 1 lagu aja 1 orang. Misalnya minggu depan ada yang bisa berpuisi, kita tampilkan 1 orang yang berpuisi. Jadi bukan 1 hari sampai 5 siswa yang tampil, wah ini bisa berabe gitu. Jadi artinya memang disinilah tadi peran daripada pembina OSIS untuk menseleksi siswa yang mau tampil. Termasuk mungkin Pak Rudi sebagai pembina dalam hal membuat puisi misalnya, ya memang benar-benar siswa itu yang memiliki talenta lah yang mau kita tampilkan. Itu dia. Artinya nanti pula kalau misalnya dibuat saya misalnya nyanyi, boleh nggak? Boleh juga. Tapi mungkin sound systemnya yang terusak. Kalau misalnya untuk tampil seperti itu. Jadi artinya marilah kita, tapi targetnya Bapak Ibu, kami yakin banyaknya talenta-talenta siswa ini misalnya yang selama ini yang terpendam, yang tidak kita kembangkan seperti itu. Jadi kita berikan mereka ruang. Nanti setiap hari Selasa misalnya jam 7.30 atau kita buatlah jam 7.15 sampai 7.30 ada yang tampil seperti itu. Menari kan paling-paling 20 menit kan. Nah, berarti tersitalah kita misalnya 5 menit atau 10 menit jam pertama. Nggak apa-apa, saya rasa itu udah nggak terlalu karena kita artinya agendanya resmi, jelas. Itu salah satu pengembangan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Rudi, kami silakan kepada Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Sitanggang dengan respon positif. Jadi itulah sebenarnya penggalian budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang dalam hal ini segala sesuatu budaya positif itu sebenarnya kita sendiri sebagai orang-orang di internal yang harus menggali. Namun juga budaya positif itu tidak hanya sebatas aktivitas di luar ruangan atau kegiatan real, tetapi juga bisa hal-hal kecil seperti katakanlah memungut sampah, berdoa, saling menyapa dan sebagainya. Jadi
Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Artinya dengan adanya budaya positif yang akan kita gali, mungkin masih banyak lagi, seperti katakanlah dalam membuang sampah secara rutin atau secara tidak sembarangan, terus menjaga kebersihan kelas, dan banyak hal-hal lain lagi sebenarnya yang menjadi inti membentuk karakter manusia yang berprofil pelajar Pancasila dan memiliki karakter yang visioner sehingga bisa dibawa menjadi karakter dia di masa depannya. Demikian dari saya, mungkin saya serahkan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada narasumber kami. Bagaimana Ibu Esther? Apakah sudah? Kamu Pak. Terima kasih kepada narasumber kami. Apakah Ibu Esther sudah terpuaskan dengan jawaban narasumber, Bu? Ibu Esther? Atau masih kurang pas jawaban dari narasumber kita? Ibu Esther? Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira yang mau bertanya kepada narasumber kita terkait dengan budaya positif? Ibu Uta Soid kayaknya Pak. Ibu Uta Soid Pak. Ibu Uta Soid, silakan Bu. Terima kasih Ibu Taswid atas pertanyaannya. Saya rasa langsung aja lah dijawab oleh kedua narasumber. Pertanyaannya Bapak narasumber kami untuk kegiatan keagamaan hari Jumat, di mana KDM kita terganggu satu les pembelajaran. Jadi Ibu Taswid, bagaimana tetap kalau lesnya itu tetap 6 ya, 6 Bapak Ibu. Tapi masing-masing spesies itu dikurangi 5 menit. Itu usul dari Ibu Taswid. Tanggapan dari narasumber kami. Ya baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Ibu Taswid. Dan yang menjadi saran dari Ibu langsung eksekusi budaya seperti ini makanya berarti proses kami ini kita melakukan jadwal kurang lebih tepat, tapi ini kurang suatu saja. Dia akan requestnya setiap ada yang terbaik dikaji ini. Terima kasih kepada narasumber kami. Jadi langsung dieksekusi katanya terkait ini mulai hari Jumat. Waktu pulangnya kita tetap, tetapi masing-masing JP dikurangi 5 menit. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira masukan atau pertanyaan? Ini Pak, mau pas sih Pak? Atau pas saja lah. Pas saja Bapak Ibu, siswa kami. Pas Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak PS. Mungkin sudah cukuplah kira-kira. Atau bagaimana Pak JRS? Ya, nanti boleh kita lakukan nanti secara daring di sekolah mungkin minggu depan. Karena sesuai dengan pengumuman yang disampaikan kepada anak-anak kita, harusnya itu minggu depan kita sudah mengundang orang tua atau wali anak-anak kita yang kelas 10
untuk hadir ke sekolah untuk sosialisasi IKM. Jadi kami juga berharap Bapak Ibu wali kelas, mungkin ini akan kami sampaikan undangan secara resmi nanti. Minggu depan kita rencanakan undangan, tapi nanti per kelas Bapak Ibu. Jadi nggak hadir satu harian langsung kelas 10. Misalnya hari Senin itu orang tua atau wali dari 10.1 dan 10.2. Kemudian hari Selasa 10.2 dengan 10.3. Hari Rabu misalnya 10.4 dengan 10.5. Nah, itu kami rencanakan. Dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan ke siswa. Tapi kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas. Nanti kami buat nanti jadwal resminya serta undangannya. Biar bisa kita sosialisasikan apa sebenarnya kurikulum Merdeka. Sehingga nanti minggu depan kita rencanakan minggu depan itu kita sudah mulai proyek. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mulai proyek, nanti jangan orang tuanya juga bingung. Kenapa anak saya ke sekolah nggak bawa buku? Nah, kan kok disuruh pula bawa parang misalnya contoh. Jadi nanti sebelum mereka bertanya, kita buat dulu solusinya untuk mereka sehingga memang implementasi kurikulum Merdeka yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Itu mungkin dari saya mungkin sudah cukup saya rasa Pak. Mungkin bisa Bapak sebagai Pak Rudi sebagai narasumber kedua untuk mengapain kegiatan kita sebelum ke Pak Parjo. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu seluruhnya dan siswa kami. Terakhir kami sampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang salah yang tidak tepat. Dan selanjutnya mari kita sama-sama meningkatkan budaya positif di sekolah kita agar semakin berkembang dan semakin bisa kita melihat hal-hal positif lainnya yang mungkin berpengaruh juga kepada diri kita pribadi dan kualitas sekolah kita. Mungkin demikian saja. Terima kasih juga kepada Pak Parjo sebagai moderator dan juga Bapak Ibu guru seluruhnya sekali lagi. Kemudian kita kembalikan kepada Pak Parjo. Terima kasih dua narasumber ini yang memberikan saran kepada Bapak Ibu dan juga siswa seiring waktu tetap belajar dan harapan kita budaya yang positif di mana bagaimana cara kita membuat siswa itu aman dan nyaman untuk belajar bisa kita temukan di sekolah kita yaitu di SMA Purba ini. Demikianlah webinar kita kali ini. Bapak Ibu dan juga siswa kami ucapkan terima kasih. Oras Bapak Ibu, oras. Jangan lupa Pak Rudi fotonya Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke ya.